Penyimpangan agama Hindu. Agama Hindu telah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi. Agama ini juga terkenal dengan acara kurban untuk Tuhan-Tuhan mereka. Kitab suci mereka, Veda, Tuhan-Tuhan mereka ada Wisnu, Brahmana, Siwa, dan lainnya. Menurut mereka, Tuhan mereka suatu hari akan mati. Agama ini juga mengajarkan adanya kasta-kasta, meyakini akan adanya reinkarnasi dan karma. Agama Hindu ini, kalau tadi Yahudi dan Nasrani diambil dari Yahudi nama tokohnya, ya Yahuza, ataupun Nasrani dari kata Nazaret, asal daerah Nabi Isa alaihissalam. Agama Hindu ini diambil dari kata Hind, Hindia, ya, asal munculnya adalah negara India. Sama, untuk agama Hindu ini pun juga mereka terpecah menjadi beberapa sekte, ya, dan diberi nama dengan sesuai dengan pimpinan mereka. Agama ini juga menyebar di kita, di Indonesia, sebelum datangnya agama Islam, ya. Jadi banyak dari budaya-budaya Hindu yang masih mengakar di masyarakat awam kaum muslimin, ya. Adanya pengkultusan hewan, sesajen, penguasa laut, dan lain sebagainya. Itu adalah budaya-budaya dari agama Hindu yang masih dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi kalau masih ada yang mengikuti nenek moyang kita, ya, itu adalah bukan dari agama Islam. Itu berasal dari keyakinan atau berasal dari kegiatan atau agenda-agenda yang sering dilakukan oleh kaum Hindu, orang-orang Hindu. Kemudian selanjutnya Buddha, ya, dari kata Budi Gautama. Buddha ini diambil dari kata Budi Gautama, tokohnya. Penyimpangan dari ajaran Buddha adalah persembahan kepada para dewa. Tidak meyakini adanya nabi dan rasul, keyakinan mereka hanya terfokus kepada sisi aspek kehidupan seperti budi pekerti, nilai-nilai kebaikan, ya. Tapi mereka juga untuk hal yang lainnya mengabaikan. Maksudnya mereka tidak menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi mereka hanya fokus kepada kebaikan, nilai-nilai kebaikan, budi pekerti, menanamkan hal-hal itu saja. Berkembang pada tahun 450, ya. Jadi yang mereka miliki atau yang mereka penyimpangan yang bisa kita simpulkan agama Hindu dan Buddha itu ada persembahan kurban pertama, tadi tidak ada pengakuan terhadap nabi dan rasul sudah kita sebutkan. Agama Hindu Buddha juga terfokus pada aspek kehidupan, ya, budi pekerti dan lainnya. Lalu bagaimana sekarang sikap kita kaum muslimin kepada agama atau akidah agama Hindu dan Nasrani? Lanjut ke penyimpangan di sini, ya, penyimpangan akidah kaum muslimin dan cara menanggulanginya. Rasulullah SAW menjelaskan setelah beliau wafat akan bermunculan, ya, penyimpangan akidah dalam tubuh kaum muslimin yang menimbulkan banyak perselisihan. Ini yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, ya, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka wajib bagi kita, ya, kata Rasul, maka wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ya, yang diberi petunjuk. Makanya kalau ada di sini golongan yang mengaku umat Islam, tetapi mereka menghina
Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Bisa dipastikan mereka hanyalah sempalan agama Islam. Bisa dipastikan mereka hanya mengaku-ngaku bagian dari agama Islam. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul. Yang mana Rasul mengatakan, kata Rasul, akan terjadi sangat banyak perselisihan, bahkan perpecahan di tubuh umatku, ya. Tetapi yang harus kita lakukan berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau ada yang berselisih, ya, menghina, merendahkan, tidak memuliakan Khulafaur Rasyidin yang 4, dipastikan memiliki akidah yang menyimpang atau memiliki akidah yang menyeleweng dari akidah Islam yang benar. Di sini kita masuk ke sebab-sebab yang yang terjadi banyak penyimpangan. Kenapa di kalangan kita kaum muslimin sekarang banyak terjadi penyimpangan, ya. Jangankan sekarang, abadnya sudah 14 tahun berjarak dengan Rasul, ya. Di awal Rasul wafat pun, ketika pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar, sudah banyak yang menyimpang, tidak lagi mengindahkan perintah zakat, ada nabi-nabi palsu, gitu, ya. Itu di awal-awal. Apalagi sekarang, gitu, ya. Sudah sangat jauh jaraknya. Yang pertama, tidak mengenal agama dengan baik, tidak mempelajari sumber agama yang benar, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bahkan sekarang, ya, ketika kita berada di zaman sosial media, ya, zaman milenial ini, ya, kita pun juga harus benar-benar mencerna dengan baik hadis-hadis mana yang merupakan rujukannya benar. Kemarin ketika memasuki Zulhijjah, gitu, ya, banyak sekali beredar hadis-hadis yang sebenarnya bukan menduduki derajat hadis sahih, tetapi ada di bagian halaman-halaman web, ya, mengakses hadis itu dan mengklaim bahwa itu adalah hadis sahih, hadis Muslim, bahkan tidak ada sebenarnya di Bukhari dan lain sebagainya. Ketika kita melihat rujukan buku yang kitab turasnya, gitu, ya, juga kita harus berhati-hati. Ya, mengenal Al-Quran dengan baik. Kalau kita sudah mengenal Al-Quran dengan baik, ya, niscaya kita akan memiliki akidah yang benar tentunya. Tidak menyelisihi akidah yang benar. Kemudian selanjutnya, lebih mengedepankan akal dan pikiran. Ini kenapa adanya penyimpangan? Karena tadi merasa pintar, ya, sombong dengan akal yang dimiliki, merasa bahwa dia sudah mampu menciptakan karya-karya baru, gitu, ya, sehingga untuk agama pun dilakukan hal yang sama, terobosan-terobosan. Padahal kata Rasul, man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dalam agamaku, tertolak, adalah merupakan bid'ah. Seperti itu. Walaupun dalam bid'ah pun juga Imam An-Nawawi, ya, menjadikan beberapa bagian, ternyata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Meyakini apa yang diyakini benar dan menolak apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah bertolak belakang dengan akal pikiran. Jadi itu mereka lebih mendahulukan, kalau menurut akal mereka ini Al-Quran tidak sesuai, nauzubillah, gitu, ya, kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, gitu. Inilah yang dimaksud dengan lebih mengedepankan akal pikiran. Makanya kenapa dalam segala hal musyawarah dan sebagainya kembali kepada Al-Quran itu memang benar, tidak boleh mengedepankan ego atau akal masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah pengkultusan individu. Banyak sekali antara umat Islam menjadikan fatwa-fatwa seseorang sebagai pegangan hidup, ya, padahal belum tentu atau belum mengetahui dalil yang kenapa dia berbuat seperti itu. Tanpa dilihat baik dan benarnya. Kemudian selanjutnya mencampur adukan ajaran agama Islam, ya, dengan ajaran lain. Meyakini pluralisme agama merupakan keyakinan
dan itu sebuah kesesatan. Jadi dikatakan semua agama sama dan simbol-simbol itu ya mulai dan sangat banyak sekarang. Ada mengatakan semua agama sama kok mengajarkan kebaikan. Tadi di awal sudah kita jelaskan sangat berbeda, ya. Kita harus meyakini yang harus kita jadikan itu ideologi harga mati bahwa agama yang diridhoi Allah satu-satunya di muka bumi adalah agama Islam. Dan kita bersyukur telah berada di jalan Islam ini, gitu ya. Yang Islam kalau diartikan adalah agama keselamatan. Menyerupai budaya kafir dan mengikuti mereka ini awalnya hanya mengikuti, senang deh mengikuti gaya mereka gitu ya, non muslim atau orang-orang yang tidak seakidah. Ini emang zamannya kan seperti ini, tapi ternyata dari awalnya hanya menyerupai, mengikuti, akhirnya mengagumi, kemudian mengikuti keseluruhan apa yang dilakukan dan yang menjadi budaya orang-orang kafir. Jadi contoh atau lifestyle orang kafir dijadikan patokan, ya, dijadikan dasar. Hal yang seharusnya dijadikan itu kehidupan Rasul dan para sahabat, tetapi mereka malah mengabaikan sunnah Rasul, ya, sehingga ada terjadi penyimpangan. Kemudian ghaflah atau lalai, lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya, kata Rasul, penyakit yang sangat aku takutkan menimpa umatku adalah wahan, cinta dunia dan takut mati, ya. Dan harus kita waspadai juga, kita memiliki cita-cita yang sangat banyak. Untuk dunia kita sudah begitu banyak kita melakukan visi dalam kehidupan, gitu ya. Kalau kalian sekarang kelas 12 misalkan ada UN, saya nanti akan seperti ini, kemudian ingin masuk PTN ini, undangan dan lain sebagainya sudah sangat direncanakan. Tetapi untuk kematian kita sudah kan kita menyiapkan, kan? Kalau di dalam Al-Qur'an wa mahyaya wa mamati disebutkan bukan hanya kehidupan yang harus kita persiapkan, tetapi mamati, kematian juga. Dengan apa? Dengan cara beramal soleh, gitu. Itu yang harus kita persiapkan untuk kematian. Bagaimana cara menangani penyimpangan ini? Kita akan bahas. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, keyakinan terhadap akidah yang benar. Itu ya, yang dijadikan rujukan bukan tadi lagi, gitu ya, kehidupan orang-orang non-muslim, tapi kita berkaca kepada kehidupan para nabi dan rasul, salafus soleh. Yang kedua, rajin mempelajari ilmu agama dari sumber yang benar tentunya, tidak meniru kebudayaan agama yang lain, kebudayaan yang tidak berdasar. Bahkan sebenarnya budayaan mereka itu bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Yang ketiga, memberikan perhatian dengan mengajarkan akidah yang murni, akidah salafus soleh, ya, di jenjang pendidikan. Jadi semua, kenapa harus ada pendidikan agama Islam PAI, ya, dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Karena itu belajar sepanjang hayat selama kita masih bernyawa di muka bumi ini, ya. Banyak ayat-ayat, contoh kasus, bukan ayat lagi ya, contoh kasus yang mengatakan atau cerita-cerita yang kita dengar akhir kehidupan seseorang yang buruk padahal di awalnya bagus, ataupun di awalnya buruk akhirnya bagus, gitu ya, karena kita tidak tahu akan di mana berlabuh nanti. Makanya sehingga kita harus selalu senantiasa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ifaf wal ghina, ketika dalam zikir kita itu benar meminta diberikan hidayah, gitu ya. Itu harus kita lakukan dan kitanya juga harus menjaganya. Caranya diantaranya adalah dengan kita membaca buku-buku, kajian-kajian, ya, yang Islami dan lain sebagainya. Itu yang bisa disampaikan untuk materi bab pertama, ya, tentang penyimpangan akidah muslim. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.